Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Kita haturkan salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat berjumpa kembali dalam sebuah majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita sebagai majelis yang penuh manfaat, majelis yang penuh keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa melanjutkan kajian tafsir, dan kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Lail. Dan seingat saya ini pertemuan yang keempat di pembahasan tafsir surat Al-Lail ini, di mana telah kita lewati bersama ayat-ayat yang menyebutkan tentang dua golongan manusia yang berbeda. Allah jelaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini golongan yang pertama. Adapun orang yang suka memberi, kemudian dia bertakwa, kemudian membenarkan balasan yang terbaik, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Sementara golongan yang kedua Allah sebutkan di ayat berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir dan dia merasa dirinya serba berkecukupan, wa kadzdzaba bil husna, bersamaan dengan itu dia pun mendustakan balasan yang terbaik. Maka apa hukuman Allah kepada mereka? Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan untuknya jalan menuju kesulitan, jalan menuju kepada kesengsaraan. Sampai di sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-11 dari surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah berfirman, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidaklah mencukupkan dan bermanfaat bagi dirinya harta bendanya apabila ia telah binasa. Ini ayat yang ke-11. Para ulama menyebutkan bahwa huruf ma pada ayat wa ma yughni ada beberapa penafsiran, karena memang di dalam bahasa Arab ma itu ada beberapa makna, dan khusus pada ayat ini ada dua maknanya, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, ma di sini bisa bermakna nafiyah, yang artinya penafian, peniadaan.
wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, artinya harta benda yang dimiliki dia tidak bermanfaat sedikit pun apabila dia telah menemui kebinasaan. Ini kalau kita katakan ma di sini bermakna penafian, tidak bermanfaat sama sekali. Dan sebagian ulama mengatakan ma di sini bisa bermakna istifhamiyah. Tapi istifhamiyah di sini lit taubih, untuk menjelekkan keadaannya. Jadi Allah berfirman wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, artinya sesuatu apalagi yang bermanfaat bagi dirinya apabila kebinasaan datang kepada dirinya. Apalagi yang bisa memberi manfaat? Kalau dia sudah mati, kalau dia sudah menemui ajalnya, kalau kebinasaan sudah menghampiri dia, apalagi yang bermanfaat? Harta bendanya tidak bisa menolong dia. Kekayaan yang dia miliki sama sekali tidak bisa membuahkan apa-apa dan menyelamatkan dirinya pada hari kiamat. Ini makna dari ayat yang ke-11 ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat ini tentunya masih punya kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, terkhusus untuk golongan yang kedua, orang-orang yang dijanjikan mereka akan menemui kesengsaraan. Sifat mereka berapa? Sifat mereka apa saja? Allah sebutkan wa amma man bakhil, ya kan? Adapun orang yang bakhil, yang kikir. Orang yang kikir itu biasanya pengen hartanya banyak atau sedikit, Pak? Tentunya pengen hartanya banyak. Kira-kira apa alasan yang melatar belakangi dia sehingga dia menjadi kikir dengan hartanya, tidak mau menginfakkan hartanya? Apa kira-kira alasan orang-orang yang kikir itu? Alasannya, kalau dia keluarkan hartanya bisa berkurang, ya kan? Hartanya bisa habis. Nah, ini alasan dia, makanya dia tidak mau berinfak. Makanya dia tidak mau keluarkan itu di jalan Allah. Khawatir dia, kalau saya infakkan, harta saya bisa habis, minimal berkurang. Nah, orang yang bakhil menginginkan agar hartanya bertambah, paling tidak bisa tetap. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dia mengira bahwa dengan kebakhilan dia, hartanya akan semakin banyak, hartanya akan semakin berkembang. Dia menyangka bahwa dengan dia menimbun dan menumpuk hartanya, itu akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya, ya kan? Ini orang bakhil, fikirnya seperti ini. Nah, Allah bantah di ayat yang ke-11 ini. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Harta benda yang dia miliki tidak bermanfaat sedikit pun bagi dia idza taradda, apabila datang kebinasaannya. Apa makna taradda di sini? Para ulama menyebutkan ada 4 penafsiran. Sebahagian mengatakan idza taradda ai idza dhalla, apabila dia telah tersesat dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya tidak bermanfaat apabila dia telah tersesat dari jalan Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat hidayah itu, petunjuk itu di tangan Allah. Makanya di dalam khutbatul hajah yang sering Nabi SAW ulang-ulang dalam berbagai kesempatan, khutbatul hajah yang panjang itu, mulai dari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Nah, di akhir khutbah itu dikatakan apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya.
Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah yang Allah berikan kepada seseorang, yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang, yang membuat dia tergerak untuk melakukan ibadah, yang membuat dia tergerak untuk melakukan amal soleh, yang memberikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya. Tidak ada kaitan dengan apa yang dia miliki dari harta benda. Tidak ada kaitannya. Ya, dikarenakan dia banyak harta, kemudian dia yang mendapat hidayah, sementara yang miskin tidak mendapat hidayah. Tidak. Itu tidak ada kaitannya dengan hidayah Allah. Ya kan? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan kita saksikan. Makanya di antara orang kafir, di antara orang musyrikin, tidak sedikit mereka yang banyak harta. Ya kan? Apakah itu menjamin hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya hidayah itu ditentukan dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan kekuasaan, seandainya seperti itu, yang mana yang lebih pantas mendapat hidayah? Nabi Musa atau Fir'aun dengan Qarun? Yang mana, Pak? Tentunya Fir'aun dengan Qarun. Kalau seandainya hidayah itu ditentukan dengan harta dan kedudukan, karena yang dapat harta Qarun, yang punya kedudukan Fir'aun. Tapi bersamaan dengan itu Allah sesatkan mereka. Ini jamaah sekalian. Maka hidayah tidak ditentukan dari kedudukan seseorang atau apa yang dia miliki dari harta benda. Ada orang yang kaya yang tersesat, tapi jangan sampai dikira, oh kalau begitu Ustaz, orang miskin aja yang dapat hidayah. Oh, belum tentu. Ada juga orang miskin yang tersesat. Sebagaimana ada orang kaya mendapat hidayah, ada orang miskin mendapat hidayah, ada juga orang kaya tersesat, ada juga orang miskin tersesat. Karena yang menentukan bukan itu semua. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ingin ditegaskan di dalam ayat yang mulia ini, bahwa seseorang dengan harta benda yang dia miliki tidak bisa membeli hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun harta yang dia miliki, ya, tidak akan bisa membeli hidayah Allah, karena hidayah itu taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan para hambanya. Ini jamaah sekalian, ini berdasarkan penafsiran yang pertama. Idza taradda, maksudnya idza dhalla, apabila dia tersesat, harta bendanya tidak bermanfaat bagi dirinya. Penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan idza taradda ai idza mata wa halaka. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid. Kalau dia meninggal dan telah menemui ajalnya, maka tidak bermanfaat harta yang dia miliki. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seorang sudah meninggal dunia, malakul maut datang kepada dirinya, siap mencabut nyawanya. Apakah saat itu bermanfaat harta benda yang dia miliki? Apakah bisa menyogok malaikat pencabut nyawa ini untuk mengundurkan barang sesaat? Tidak bisa. Seberapapun harta yang dia miliki tidak akan bisa menolak ajal yang telah datang. Tidak bermanfaat. Ini makna ayat ini juga. Ya, kalau kematian sudah datang, tidak bermanfaat itu. Makanya dalam Quran Allah berfirman, likulli ummatin ajal, setiap manusia telah ditentukan ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun,
maka mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak akan pula bisa mengedepankannya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak akan bisa, tidak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Amal ibadah kita. Sementara harta yang kita miliki, bahkan keluarga yang kita miliki, akan meninggalkan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Yatsba'ul mayyit thalathah," kata Nabi. Yang akan mengiringi mayit, orang yang telah meninggal, ada 3, kata Nabi. Fayarji'u uthnan wa yabqa ma'ahu wahid. Akan kembali 2 dan bersamanya tinggal 1. Itulah yang akan senantiasa menemani dia di dalam kubur. Kata Nabi apa? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Orang yang meninggal akan diikuti oleh 3, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Ya kan? Ketika dia meninggal dibawa ke kuburannya, akan ikut keluarganya. Hartanya juga bisa ikut. Mungkin kendaraan yang dia pernah miliki ikut juga mengantar. Apa yang dia miliki mungkin ikut juga dibawa. Ya kan? Kemudian yang ketiga, amalannya. Kata Nabi, fayarji'u ahluhu wa maluh, akan kembali keluarganya dan hartanya. Ya, keluarganya akan kembali, tidak akan mungkin menemaninya selama-lamanya di kuburan. Kemudian hartanya pun akan kembali dan berpulang diwariskan kepada ahli warisnya. Wa yabqa amaluh, yang tersisa menemani dia di alam kuburnya adalah amalannya dia. Dijelaskan dalam riwayat lain, orang-orang yang mendapati fitnah kubur, orang-orang yang mengalami fitnah kubur, ya, amalan yang dia kerjakan selagi di dunia akan menjelma layaknya seperti orang, seperti manusia. Buruk tidaknya dia disesuaikan dengan amalan dia. Kalau amalannya bagus, maka amalannya akan menjelma seperti orang manusia yang sangat tampan menemani dia. Tapi kalau amalannya buruk, maka yang menemani dia orang yang sangat buruk, yang akan menemani dia di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Apakah bermanfaat hartanya ketika mati, kematian sudah datang? Tidak bermanfaat. Ini pun betul penafsiran ini. Penafsiran yang ketiga, yakni idza taradda, apabila dia sudah berada di alam barzakh, alam kubur, maka tidak lagi bermanfaat hartanya. Ketika malaikat Mungkar dan Nakir datang kepada dia, menanyai dia, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Ini pertanyaan kalau sekarang kita ditanya, oh lancar jawaban kita. Tapi jawaban terhadap pertanyaan ini bukan ditentukan dengan kefasihan kita sekarang ini untuk menjawabnya, tapi ditentukan dengan amalan kita. Ditentukan dengan amalan. Kalaupun kita sekarang tahu jawabannya, tapi kalau amalan kita buruk, jawaban kita akan begini, la adri, saya tidak tahu apa itu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh, aku dengar orang berkata begini, aku pun ikut juga berkata begitu. Jawabannya tidak tahu dia. Subhanallah. Tapi kalau dia beriman, beramal saleh, mantap jawabannya. Allah kokohkan jawabannya. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian. Nah, malaikat Mungkar dan Nakir tidak akan melihat, oh ini orangnya ini karena di dunia dulu dia banyak hartanya, oh kita kasih anulah, keringanan lah. Tidak seperti itu malaikat Mungkar dan Nakir. Tidak bermanfaat, Pak. Ya.
Lihat kalau orang yang sudah mati, tidak ada perbedaannya dengan orang miskin, orang kaya dengan orang miskin. Ya kan? Kain kafannya sama, kuburannya juga sama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada perbedaannya. Nah, tidak mungkin, ketika misalnya dia berpemahaman dengan pemahaman yang lain misalnya, kemudian dia dipakaikan pakaian khusus misalnya, tidak bermanfaat. Kalaupun memang dia memakai pakaian khusus, apakah itu bermanfaat? Oh, ini orangnya karena pakaiannya, kapan yang mahal dari kain sutra misalnya, oh ini kita khususkan dia. Tidak seperti itu, tidak bermanfaat. Ini makna ayat ini juga, Pak. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak akan bermanfaat bagi dirinya hartanya apabila dia sudah masuk ke liang kubur. Kalau dia sudah masuk ke liang kubur, subhanallah. Kemudian penafsiran yang keempat, kehidupan yang datang setelahnya, yaitu tatkala kebinasaan datang kepada dia, tatkala dia masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak bermanfaat harta benda yang dia miliki. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wahum kuffar, mereka mati dalam keadaan kekafiran yang mereka miliki, lam falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Perhatikan, Pak, orang kafir kalau dia mati di atas kekafirannya, tidak akan diterima dari seorang dari mereka walaupun dia punya emas sepenuh bumi. Jikalau dia ingin menebus dirinya dari azab api neraka dengan emas tersebut. Saya mau tanya, Pak, ada ndak orang yang kaya di dunia ini yang punya emas sepenuh bumi? Ada ndak? Ada? Sekaya apapun tidak mungkin punya emas begitu ya, Pak. Sepenuh bumi. Allah katakan, kalau dia punya emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya dari azab Allah, itu tidak akan diterima dari Allah. Padahal kan mustahil, tidak ada kan orang yang begitu kan. Nah, maksud ayat ini, padahal mustahil, orang yang begini tidak ada yang begini nih, punya emas sampai sepenuh bumi seperti itu. Tapi jikalau ada dan dia ingin menebus dirinya dengan itu, tidak akan bisa. Apalagi kalau hartanya belum sampai segitu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah ingin membuat permisalan seperti ini agar orang itu paham. Ya, ini kalau kamu punya harta, kamu kan tidak bisa memiliki harta sebesar ini. Itu pun kalau dia ingin menebus dirinya tidak akan bisa. Makanya, Pak, mungkin pernah kita ingat ucapannya Abu Lahab ketika kita menafsirkan surat Al-Lahab. Ya kan? Abu Lahab pamannya Nabi padahal. Iya. Tapi bersamaan dengan itu besar permusuhannya dengan Islam. Abu Lahab mengatakan, seandainya yang dikatakan ponakanku ini benar, maksudnya Nabi Muhammad, seandainya yang dia katakan benar, niscaya aku akan tebus diriku dari azab Allah dengan harta yang aku punya dan keturunan yang aku punya. Itu kata Abu Lahab, Pak. Karena Abu Lahab orang kaya, punya banyak keturunan. Nah, dia mengatakan kalau yang dia katakan ini benar, gampang aja saya ini. Nanti saya tebus diri saya dengan harta yang saya punya. Saya banyak harta. Saya akan tebus diri saya dengan keturunan saya. Saya banyak keturunan. Apa kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-Lahab? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya si Abu Lahab, demikian pula keturunan-keturunannya. Sayasla naron dzatalahab.
dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak bermanfaat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan 4 tafsiran ini. Dan semuanya betul. Tidak bermanfaat baginya hartanya apabila dia telah tersesat, apabila dia telah meninggal, apabila dia telah masuk alam kubur, apabila dia telah berada di dalam neraka jahanam. Tidak akan bermanfaat. Taib. Pertanyaannya jamaah sekalian, kalau begitu Ustadz, berarti harta ini sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau gitu kita jadi orang miskin aja Ustadz. Kan tidak ada manfaatnya. Dunia tidak manfaat, alam kubur tidak manfaat, akhirat juga tidak manfaat. Kalau begitu, bagaimana dengan harta yang kita miliki? Kalau kita sekilas baca ini, ayat-ayat ini, keterangan-keterangan ini, betul tidak ada manfaatnya semuanya. Tapi kita perlu cocokkan dengan keterangan-keterangan yang lain. Nah, inilah adilnya Islam itu. Iya. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita katakan harta yang dimiliki oleh seseorang bisa bermanfaat di dunia, di alam kubur, di akhirat lebih-lebih, apabila dia lepas dari sifat apa? Kebakhilan. Nah, ini tadi yang disebutkan tadi, ya kan? Karena ini orang tidak bermanfaat hartanya kapan? Tatkala dia bakhil. Nah, tapi orang yang tidak bakhil, orang yang dermawan, justru hartanya bermanfaat. Jangankan dia infakkan seluruh hartanya, sebagian hartanya yang besar, sedikit saja yang dia infakkan bisa menyelamatkan dia dari negeri akhirat tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak, Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan api neraka walaupun dengan berinfak separuh kurma. Ada enggak Pak orang yang berinfak dengan separuh kurma? Bukan sebiji kurma ya, separuhnya. Ada? Ya kalau orang berinfak kan, ya mungkin dia kasih separuhnya ini, separuhnya. Nah, walaupun itu infak juga ya. Tapi Rasulullah ingin menyebutkan ini, walaupun kecil yang kamu infakkan, itu bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Bermanfaat? Ya, bermanfaat. Jadi kapan harta ini bermanfaat? Kalau kita infakkan, bisa menyelamatkan kita dari negeri akhirat, dari azab api neraka. Bahkan di dunia pun bisa bermanfaat. Kadang bisa menyelamatkan nyawa seseorang, bahkan menyembuhkan penyakit seseorang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyebutkan ya di dalam hadisnya, tadawaw mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Kata ulama, di antara pengaruh sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Makanya kalau kita lagi sakit, bersedekah, tentunya niatnya karena Allah, tapi dengan hal tersebut juga bisa mendatangkan manfaat. Seseorang yang sakit akan disembuhkan. Ada kisah nyata Pak, kisah nyata ini ya. Seseorang anak yang sempat menunggu ibunya yang berada di ruang ICU ceritanya di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Nah, ini anak, dia melihat ibunya sudah parah penyakitnya. Nah, dan dia tunggu dengan harapan semoga ibunya sembuh. Lama dia tunggu, akhirnya keluar dokter. Dokter mengatakan, sepertinya ibumu tipis harapannya. Sepertinya dia akan meninggal, kata sang dokter. Maka tentunya anak ini mendengar informasi dari dokter tersebut, dia pun bersedih. Dan dia kebingungan, harus ngapain ini saya. Nah, maka subhanallah, dia pun berada dalam suatu perjalanan. Dia pikirkan ibunya terus bagaimana, apalagi dokter sudah bilang begitu.
Sempat Pak diceritakan pada saat dia mengendarai kendaraannya mobil, kemudian dia lihat bensinnya sudah mau habis, maka dia isi bensin di tempat pengisian. Ketika dia mengisi bensin di tempat pengisian, ya, dia lihat Pak, diperlihatkan ada kucing, ya, ada kucing ini bersamanya ada anak-anaknya. Bersamanya ada anak-anaknya berada di sebuah kardus. Melihat itu, orang ini pun merasa iba. Ini kucing kayaknya kelaparan ini. Maka dia pun tergugah hatinya, dia belikan satu kaleng makanan, ada ikan tuna kayak ikan sarden itu Pak. Dia berikan kepada kucing itu. Dia berikan kepada kucing itu. Maka tidak lama kemudian dia datang ke rumah sakit. Dia melihat keadaan ibunya, tahu-tahu ibunya sudah tidak ada. Khawatir dia, di mana ibu saya? Barusan berada di sini di ruang ICU. Maka dia pun bertanya kepada dokter atau suster yang ada di situ. Kata perawat yang ada di situ, "Pak, ibunya Anda kami sudah pindahkan ke ruang yang lain." "Loh, kenapa?" Dia kira ibunya sudah meninggal. "Pak, alhamdulillah ibunya Bapak berangsur-angsur keadaannya membaik. Maka kami pindahkan ruangannya ke ruangan yang lain." Subhanallah. Maka dia pun bersegera, dia mendatangi ibunya. Apa yang terjadi? Nah, maka dilihat yang tadinya ibunya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah tidak sadar. Ini ibunya lancar berbicara kepada dia, walaupun masih baringan. Maka dia bertanya kepada ibunya, "Bu, kok bisa? Masya Allah, ibu sembuh." Maka ibunya pun menceritakan, "Nak, tadi saya bermimpi. Belum lama saya bermimpi. Saya melihat, Nak, ada induk kucing dan anak-anaknya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar saya sembuh. Dan saya pun berangsur-angsur sembuh." Subhanallah. Maka dia pun tersentak mengingat kucing yang apa tadi? Yang diberi makan tadi. Subhanallah. Ini kisah nyata Pak. Kisah nyata ini. Coba lihat betapa besarnya manfaat sedekah itu. Seseorang terkadang tidak sadar sedekah yang sedikit yang dia berikan, justru itu yang bisa memberikan keselamatan dan kehidupan bagi seseorang. Subhanallah. Ini. Nah, intinya di sini ternyata harta yang dimiliki seseorang bisa bermanfaat. Kapan? Ketika dia lepas dari sifat kebakhilan, kekikiran. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit yang kita infakkan, maka itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ikhlas karena Allah memang menginginkan wajah Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima sedekah kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Di ayat yang ke-12, inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang memberikan petunjuk itu kepada manusia. Kami yang memberikan petunjuk itu kepada manusia. Apa makna ayat ini? Kata para ulama, makna ayat ini bahwa kami yang akan menjelaskan kepada manusia jalan yang mengantarkan mereka kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami yang memberikan hidayah kepadanya menuju jalan yang lurus. Namun di antara orang yang diberi petunjuk itu, dijelaskan petunjuk itu, ada yang mau ikut, ada yang mau bersyukur, ada yang tidak mau ikut. Itulah yang kafir kepada Allah. Kan tidak semua orang yang dinasihati menerima nasihat, Pak. Ada orang yang dinasihati, dia merasa menyinggung dirinya, dia tidak mau ikut itu nasihat, padahal kebaikan. Ada orang yang dinasihati, tergugah hatinya, betul juga,
Saya harus amalkan ini, saya harus jauhi ini. Ini jamaah sekalian, orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk, bimbingan untuk mengarah ya kepada kebaikan, ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Nabi tidak mampu memberikan taufik, yang memberi taufik itu cuma Allah, ya kan? Demikian pula pewaris para nabi, para ulama tidak bisa memberi taufik, dia hanya bisa membimbing orang, bisa mengarahkan orang, menunjukkan orang ini jalan baik, ini jalan buruk. Jalan baik silahkan ikuti, jalan buruk tinggalkan. Tapi tidak semua orang yang dijelaskan seperti itu mau menerima. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Seseorang tidak bisa memberikan hidayah, taufik kepada orang lain kalau Allah tidak memberikan hidayah. Ya kan? Jangankan kita Pak, Nabi, para Nabi dan para Rasul. Lihat Nabi Nuh alaihi salam, anaknya kafir kepada Allah. Nabi Lut, istrinya kafir kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW, pamannya sendiri Abu Lahab, kafir kepada Allah. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi hidayah itu. Dan kami jelaskan jalan-jalan hidayah itu. Artinya jamaah sekalian, Allah ketika menciptakan kita terlahir ke dunia ini, tidak hanya sekedar kita hidup, tidak hanya kita sekedar bersenang-senang di dunia, kemudian mati, sudah selesai urusannya. Tidak. Tapi di sana ada jalan-jalan yang mesti kita lewati. Dan Allah menjelaskan petunjuk ini dengan sangat detail, terperinci, jelas, gamblang, mudah kita ikuti. Jadi tidak sulit untuk bisa selamat itu. Jalannya sudah ada, tinggal hawa nafsu yang berat. Itu yang mesti kita atasi. Kadang kita ini kan sudah tahu, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, ini taat, ini maksiat. Tapi hawa nafsu kita lah yang menentukan Pak. Apakah kita lebih memperturutkan hawa nafsu, atau kita mengalahkan hawa nafsu kita mengikuti jalan petunjuk. Semuanya ada di tangan kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-13-nya Allah tegaskan, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kamilah yang memiliki akhirat dan dunia. Kata Allah, dia yang memiliki akhirat, dia yang memiliki dunia. Kalau Allah yang memiliki akhirat dan dunia, kalau Allah memiliki dunia dan akhirat, kalau begitu yang menginginkan dunia minta kepada Allah, lakukan aturan-aturannya. Yang menginginkan akhirat juga begitu, minta kepada Allah, lakukan aturan-aturannya. Ya kan? Kita minta dunia Pak, dunia itu milik Allah, berarti kita minta kepada Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ, lakukan juga aturan-aturannya. Kalau kita sekedar minta tapi tidak mau melakukan aturannya, maka jangan harap dunia itu akan datang kepada kita. Ya kan? Nah, orang, dunia itu kepunyaan Allah. Kalau ada seseorang minta kepada sesuatu yang tidak punya, tidak masuk akal. Ada orang yang butuh duit misalnya, dia datang kepada orang miskin, akan tidak masuk akal kan? Harusnya dia datang kepada orang yang punya harta supaya bisa meminjami dia duit. Ya kan? Yang memiliki dunia itu Allah, minta kepada Allah. Kemudian bukan sekedar minta saja, lakukan sebab-sebab. Lakukan sebab-sebab juga. Ini jamaah sekalian, bagaimana mungkin dia menginginkan dunia, minta kepada Allah tapi tidak melakukan sebab? Tidak mungkin langsung turun dunia itu berada di hadapan kita sekedar minta. Ya kan? Tidak mungkin. Ibaratnya seperti orang bekerja di sebuah perusahaan, ya, dia pengen gaji yang besar, tapi dia tidak mau bekerja di perusahaan itu, atau malas-malasan bekerja di perusahaan itu. Kira-kira dia bisa dapat gaji yang besar? Tidak kan? Jangankan gaji yang besar, gaji yang kecil pun mungkin tidak dapat. Kenapa? Dia tidak menjalankan aturan perusahaan. Itu skalanya lebih kecil. Bagaimana lagi kalau pakai skalanya Allah Subhanahu wa taala?
Dunia kepunyaan Allah. Minta kepada Allah, ya. Lakukan sebab-sebabnya. Bagaimana dia tidak melakukan sebab-sebab, ya, kemudian mengharapkan dunia itu? Nah, sebab-sebab ini pun kita perlu lihat, harus kita tempuh sebab-sebab yang baik, bukan sebab-sebab dan menghalalkan semua cara. Nah, ini jamaah sekalian. Kenapa? Karunia Allah tidaklah Allah berikan kepada yang bermaksiat. Ustadz, ada orang yang korupsi, tapi dapat juga rezeki, dapat juga duit. Ada orang yang makan riba, tapi hartanya berkembang, usahanya semakin maju. Bagaimana ini Ustadz? Bukankah karunia Allah tidak didapatkan bagi orang yang bermaksiat? Iya. Ingat lafadznya Nabi, karunia Allah tidak didapatkan bagi orang yang bermaksiat. Kalau ada harta tapi ditempuh dengan cara bermaksiat, itu bukan karunia Allah, tapi itu justru kebinasaan. Justru kebinasaan. Awal-awalnya mungkin dia dapat enak, ya, dia bisa menikmati harta riba, na'am. Tapi ingat sabda Nabi SAW, ma ta'amala ahadun birriba illa kana akibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seorang bermuamalah dengan riba kecuali akhir dari kesudahan perkaranya akan miskin, jatuh dalam kemiskinan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah Isa? Berapa? 5 menit lagi. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara dunia. Sekarang kita lihat perkara akhirat. Sama tadi juga. Akhirat yang punya Allah. Kalau begitu, minta kepada Allah negeri akhirat. Kemudian apa? Tidak cukup sekedar kita minta Allah, lakukan sebab-sebabnya. Tidak masuk akal ada orang minta, ya Allah berikan kepada saya surga, kemudian dia tidak beramal dengan amalan penghuni surga. Bagaimana caranya? Ya kan? Sama, dunia akhirat itu begitu juga. Akhirat itu begitu juga. Kalau kita pengen akhirat yang merupakan kepunyaannya Allah, surga itu kepunyaannya Allah, kalau begitu minta kepada dia, jangan minta kepada yang lain. Setelah kita minta, lakukan sebab-sebabnya. Lakukan sebab-sebabnya agar kita bisa dapat akhirat, negeri kemuliaan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya lakukan amal-amal kebaikan. Amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Harus soleh amalannya. Kalau tidak soleh juga tidak dapat. Karenanya tidak semua orang yang beramal bisa dapat kebaikan, Pak. Dengarkan sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang beramal suatu amalan, amalannya tidak soleh karena tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalannya tertolak. Menunjukkan tidak semua orang yang beramal diterima amalannya. Ada orang yang beramal, capek dia beramal, tapi amalannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Ya kan? Kalau orang bekerja di dunia, Pak, harus ada aturannya kan? Harus ada aturannya kan? Itu pekerjaan di dunia. Tidak mungkin dia mengerjai sesuatu sementara dia tidak tahu sesuatu itu. Dicela dia, kenapa kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu? Ya kan? Dalam urusan dunia itu. Apalagi urusan akhirat, Pak. Beramal harus dibangun di atas ilmu. Bagaimana mungkin kamu beramal kamu tidak tahu ilmunya? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya perhatikan ayat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan dia akan berikan balasan pahala yang terbaik di sisi Allah dengan hal yang lebih baik, hal yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan tatkala di dunia. Perhatikan ini, orang yang beramal soleh, amal itu nanti dikatakan soleh kalau terpenuhi 2 syarat, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu Ustadz ini sesuai petunjuk Nabi, ini sesuai sunnah Nabi? Pelajari agama itu.
Ya kan? Pelajari. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Khudu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Nah, pelajari itu agama, Pak. Agar kita, amalan yang kita tempuh diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan itu tidak cukup ikhlas. Ikhlas sudah baik, itu syaratnya. Tapi ada syarat yang lain. Harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Baru amalan itu nanti diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka ini 3 ayat yang bisa kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah ta'ala ayat-ayat selanjutnya 14, 15 dan seterusnya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.